Ayo semua jawab. Yang namanya pendiri republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Hah? Terus sekarang, apa? Pahlawan lah. Tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan itu loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno bener pahlawan, karena saya berani bertanggung jawab. Goblok apa enggak? Saya lihat di pidatonya, narasinya itu kayaknya penuh dengan dendam ya. Seharusnya tidak usah diributkan, karena itu merupakan faktor pemersatu bangsa kalau kita bijaksana ya. Karena pahlawan itu menurut para akademisi seluruh dunia dari riset beberapa macam negara itu merupakan keputusan politik dan bersifat selektif dan episodik, di mana pahlawan tersebut heroik lah, acting sebagai pahlawan. Tapi ada periode mereka juga yang tidak heroik, bahkan ada periode yang mungkin melanggar hukum melulu. Buktinya George Washington yang semua orang kenal dianggap pahlawan pendiri negara Amerika Serikat. Padahal dulunya dia memiliki banyak budak-budak banyak. Nelson Mandela aja ya menjadi pahlawan karena dia berani melawan apartheid di South Africa. Tetapi sebelumnya dia juga kan militan kan, anggota yang militan yang ribut terus. Iya, ekstremis lah. Iya, ekstremis. Tapi orang tidak melihat itunya karena episode dia melawan apartheid itu menjadi pahlawan. Sekalian, mari kita menyanyikan lagi kembali Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf beberapa hari kemarin saya tidak bisa membuat video disebabkan saya harus melakukan safar yang cukup panjang. Jadi saya tidak bisa membuat video. Nah, Kofizen semuanya, pada kesempatan kali ini coba kita membahas tentang Megawati Soekarno Putri yang membongkar aib ataupun boroknya bapaknya sendiri tanpa sengaja. Ingat, tanpa sengaja. Ketika kemarin Presiden Prabowo mengajukan bahwa Bapak Soeharto, mantan presiden kita, itu menjadi pahlawan. Kemudian Megawati Soekarno Putri menolak ajuan tersebut, menolak bahwa Soeharto layak jadi pahlawan karena Megawati menilai bahwa Soeharto itu memiliki banyak sekali dosa-dosa di masa lalu. Nah, karena penolakan itulah kemudian netizen-netizen kita yang sekarang cerdas dan pintar langsung membuka mbah Google, googling kemana-mana untuk mencari dosa-dosa Soekarno di masa lalu. Jadi tanpa diberitahu pun kemudian publik akhirnya mengetahui dosa-dosa seperti apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno di masa lalu. Tapi dia tetap pantas dijadikan sebagai pahlawan. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Soeharto, nyatanya Soeharto memang banyak dosanya, tetapi pahala atau jasanya untuk negara kita itu sangat luar biasa banyak. Dia dijuluki sebagai bapak pembangunan bukan kaleng-kaleng, tetapi jasa yang begitu banyak di era Soeharto kepada rakyat Indonesia itu luar biasa. Termasuk kemajuan-kemajuan apa yang kita petik, yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan daripada usaha Soeharto di masa lalu. Termasuk dari transmigrasi, kemudian jalan-jalan yang ada sekarang, semuanya itu adalah hasil dari pembangunan Soeharto yang saat ini kita nikmati hasilnya, yang biasanya diklaim oleh pejabat-pejabat sekarang yang tidak tahu diri. Nah teman-teman semuanya, banyak sekali dosa-dosa Soekarno di masa lalu yang dibongkar oleh netizen. Jadi gara-gara Megawati sendiri yang menolak bahwa Soeharto itu layak jadi pahlawan, netizen langsung cari Google kemana-mana. Dosanya Soekarno semuanya terbongkar tanpa membuka aib dari mulutnya Megawati. Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya sendiri dengan cara yang sangat luar biasa. Dan itu adalah dokumen-dokumen resmi, video-video sejarah, termasuk juga bagaimana sejarah berbicara di masa lalu tentang Soekarno yang sebetulnya sudah ditutupi oleh Soeharto. Ingat, aib-aib Soekarno itu sebetulnya sudah banyak ditutupi oleh Soeharto. Di zaman Soeharto lah Soekarno itu dijadikan pahlawan nasional. Itu ya, ingat, di zaman Soeharto lah
Soekarno dijadikan sebagai pahlawan nasional, dan semua aib-aibnya itu banyak ditutupi, termasuk kematian Soekarno itu juga ditutupi oleh Soeharto, karena Soeharto tahu aib-aib itu harus ditutupi, karena bagaimanapun rakyat menginginkan sosok yang perfect bagi seorang Soekarno, seorang proklamator, pahlawan yang berjasa memerdekakan Indonesia. Tapi justru hari ini putrinya sendiri, Megawati Soekarno Putri, yang membongkar aib-aib itu sendiri dari mulutnya sendiri. Dan beberapa yang ditemukan oleh netizen diantaranya adalah Soekarno dulu masa penjajahan dia pernah menjadi mandor Romusa. Dialah yang mengajak rakyat Indonesia untuk menjadi pekerja-pekerja paksa Romusa di masa penjajahan Jepang. Dan itu terkonfirmasi, dan itu Soekarno digaji dengan gaji yang besar, sedangkan yang jadi pekerja-pekerja Romusa itu digaji dengan gaji yang sangat rendah. Bukan gak digaji ya, ingat sejarah kita kan dulu ngomongnya kalau kerja paksa itu tidak digaji. Salah, mereka itu digaji. Siapa yang bilang gak mereka digaji? Mereka semuanya digaji, baik Romusa, baik kemudian masa penjajahan Belanda dulu itu ya, itu semuanya sama, digaji. Hanya saja karena memang mental-mental pejabat kita dari dulu adalah koruptor, sehingga apa yang sudah diturunkan dari pemerintah penjajahan baik itu Belanda ataupun Jepang akhirnya dikorupsi oleh mandor-mandornya, oleh atasan-atasannya, termasuk orang-orang yang memegang jabatan di masa itu. Jadi itu dosa pertama yang harus dibongkar oleh netizen. Kemudian ketika Indonesia dalam keadaan terpuruk di masa pemerintahan Soekarno justru malah kawin cerai itu banyak. Nah makanya ada demo besar-besaran di masa itu yang menggugat Soekarno sebagai tukang kawin. Mohon maaf, itu adalah jejak masa lalu, jejak sejarah, di mana rakyat Indonesia berbondong-bondong unjuk rasa supaya Soekarno itu mundur dengan slogan-slogan yang sudah nggak manusiawi. Ya, sampai ada istilah Soekarno tukang kawin lah, apalagi itu banyak sekali. Yang itu adalah julukan-julukan diberikan oleh rakyat Indonesia kepada Soekarno di masa itu, dikarenakan Soekarno dalam masa sulitnya sempat-sempatnya dia masih kawin cerai beberapa kali. Dan yang terpenting adalah ketika dia membela mati-matian tentang PKI, di mana rakyat sudah tertindas oleh kekejaman PKI, Soekarno masih saja menutupi boroknya PKI, bahkan mendukung PKI. Jadi besarnya PKI itu adalah jasanya Soekarno kepada PKI. Apalagi kemudian ketika Soekarno membesar-besarkan Nasakom, Nasional Agama dan Komunis, itu adalah programnya Soekarno. Makanya dia mengembangkan komunis, bagaimana bisa supaya komunis ini menjadi sangat besar sekali. Dan ternyata setelah besar, komunis bukannya membantu Soekarno, bukannya membesarkan nama Soekarno, malah mereka merencanakan untuk mengkudeta Soekarno. Dan pada akhirnya semua yang dilakukan oleh PKI itu digagalkan oleh Bapak Soeharto. Jadi sebetulnya Soeharto itu menyelamatkan Soekarno, juga menyelamatkan bangsa Indonesia dari PKI dan juga makar-makarnya. Makanya kalau kita berbicara tentang jasa kepada negara, sebetulnya lebih besar mana jasa Soekarno ataupun jasa Soeharto? Tetap Soeharto lebih banyak jasanya kepada rakyat Indonesia. Karena di masa Soekarno itu betul-betul hancur-hancuran. Rakyat masih perang ke sana kemari, masih perebutan kekuasaan juga dengan PKI. Tapi di masa Soeharto segalanya tenang. Kita mengalami kedamaian yang betul-betul damai itu di masa Soeharto, di mana Soeharto bukan hanya sekedar mendamaikan, tapi dia juga memberikan solusi yang begitu cerdas kepada rakyat Indonesia supaya Pulau Jawa itu tidak membeludak penduduknya. Maka dibuatlah program transmigrasi. Termasuk kakek nenek saya juga alhamdulillah yang mendapatkan program itu, dikirim ke Pulau Sumatera, ke Lampung. Dan bapak saya itu juga alhamdulillahnya nyusul gitu loh, nyusul. Jadi bapak saya itu bukan transmigrasi, bukan, tapi nyusul bekerja pada akhirnya di Lampung. Jadi seperti itulah. Dan itu semuanya kita nikmati hari ini. Pembagian wilayah yang sekarang kita lihat seperti ini semuanya dari masa siapa? Masanya Soeharto. Di masa Soeharto itu masa tanam, bahasa kita begitu. Makanya orang dulu ngomong masa Soeharto itu susah. Ya, susah kenapa? Karena memang masa tanam. Masa tanam itu baru menanam, akan terlihat nilainya, akan terlihat hasilnya itu setelah beberapa tahun selanjutnya. Dan sekarang inilah masa panennya. Siapa yang menanam ini semua? Ya Soeharto. Semuanya adalah
hasil karya daripada olah pikirnya Soeharto sebagai sosok presiden, sebagai pemimpin di masa lalu. Memang betul dosanya Soeharto banyak, tetapi jasanya nggak bisa kita tutupi dengan sebelah mata, nggak bisa. Semuanya kita lihat hari ini. Apa yang ditinggalkan Soeharto sampai hari ini masih ada. Jalan-jalan yang dibangun oleh Soeharto masih bagus-bagus sampai hari ini. Apalagi jembatan-jembatan dibangun era Soeharto masih bagus-bagus, gedung-gedung yang dibangun era Soeharto masih bagus-bagus. Apapun di masa Soeharto, tanah terjaga, rakyat dijaga keamanannya, bahkan preman-preman pun yang mengganggu rakyat pun dibasmi, hutan-hutan terjaga, satwa-satwa terjaga. Nggak seperti sekarang. Mohon maaf, ulah siapa sekarang ini, hancur-hancurnya sekarang ya, siapa yang berkuasa di masa kehancuran sekarang? Sumatera ini kurang hancur apa di tangan mereka yang katanya adalah anaknya Soeharto, anaknya Soekarno gitu ya. Di tangan siapa, di kekuasaan siapa negara ini hancur? Dulu menjual pulau, dulu menjual Indosat, kemudian menjual tanah kita. Sekarang ketika mereka berkuasa, hutan dikeruk di mana-mana, pohon-pohon ditebang di mana-mana, tambang-tambang ilegal, tambang-tambang yang tidak pernah dinikmati hasilnya oleh rakyat. Siapa yang melakukan itu? Di masa siapa? Bukan masanya Pak Prabowo, juga bukan masanya Pak Soeharto, bukan. Tapi masa kemarin itu, sebelum Pak Prabowo gitu. Siapa yang berkuasa? Yaitu yang ngaku sebagai putri atau keturunannya Soekarno. Ini jelas gitu loh. Kalau kita ngomong jasanya sebanyak apa Soeharto dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain, mungkin dia lebih banyak pahala dan jasanya bagi bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.